Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Arani Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Rini Diansa Fitri MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas statistika yang akan membahas tentang analisis regresi dan kolerasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Novida dengan NIM 200602010. Selanjutnya Rizka Zafira dengan NIM 210602046. Dan dilanjutkan oleh Nur Khalisa 210602037. Dan yang terakhir Risma Al-Munawar dengan NIM 210602081. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi. Terlebih dahulu, kami akan membahas tentang korelasi. Yang dimaksud dengan korelasi adalah keeratan antara variabel. Menurut Kamus Besar, arti dari korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Hubungan antara variabel tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis korelasi. Terlebih dahulu, pertama buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Selanjutnya, pada bagian nama tulis saja X1, X2, dan Y. Di bagian desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi, minat, dan prestasi. Pada bagian measure, ganti menjadi scale. Langkah yang kedua, setelah itu klik data view dan masukkan data motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui dari menu utama SPSS, pilihlah menu Analyze, lalu klik Correlate dan klik Bivariance. Nah, selanjutnya, apabila sudah muncul kotak dialog dengan nama Bivariate Correlation, masukkan variabel motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y pada kotak variabel. Selanjutnya, pada kolom correlation koefisien, pilihlah person, lalu klik untuk tambah kolom test of signifikan, pilih to file dan centang pada flag signifikan correlation. Terakhir klik OK. Data, motivasi, minat, dan prestasi belajar. Selanjutnya, hasil uji korelasi dapat disimpulkan berdasarkan nilai signifikan. Dari tabel output di atas diketahui nilai signifikan antara motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat X2 dengan prestasi Y memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Selanjutnya 2, berdasarkan nilai R hitung, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,769 lebih besar R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel prestasi. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat X2 dengan prestasi Y adalah sebesar 0,908 lebih besar dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung dalam analisis ini bernilai positif, maka antara hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkat motivasi dan minat, maka akan meningkat pula prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya 3, berdasarkan tanda bintang
SPSS dari nilai output di atas diketahui bahwa nilai person correlation antara masing-masing variabel yang hubungannya mempunyai dua tanda bintang. Ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang hubungannya dengan taraf signifikan 1%. Baiklah, selanjutnya materi tentang analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika, regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Langkah-langkah analisis regresi. Buka SPSS, klik variable view. Setelah itu pada bagian name tulis X1, X2, dan Y. Selanjutnya pada kolom label tulis harga, kualitas produk, dan loyalitas konsumen. Selanjutnya pada kolom measure ubah semua menjadi skala. Setelah itu klik data view dan masukkan semua data yang ingin diinput. Lalu klik analyze, lalu klik regression, dan kemudian klik linear. Setelah itu X1 dan X2 dimasukkan ke dalam kolom independen dan Y dimasukkan ke dalam kolom dependen. Lalu tekan statistik dan kemudian continue, dan yang terakhir klik OK. Berikut adalah data pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Dan ini hasil dari uji regresi. Output bagian pertama. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kualitas produk dan harga sebagai variabel independen, dan loyalitas konsumen sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R, yaitu hubungan 0,546 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi biasa atau R square sebesar 0,298 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kualitas produk dan harga terhadap variabel terikat atau loyalitas konsumen adalah sebesar 2,98%. Output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 3,603 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,50. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan variabel partisipasi atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel kualitas produk dan harga atau X dan X1 dan X2 terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y.